Kalau kamu merasa sudah jaga makan, kurangin asupan karbohidrat, gak minum manis, bahkan sudah puasa, tapi gula darah masih tinggi. Jadi ini sebabnya gula darahmu tinggi. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share penyebab gula darah tinggi meskipun kamu gak makan atau minum apapun. Yes, kamu gak salah dengar. Mungkin selama ini kalau kamu berpikir, ya kalau kita makan, apalagi makan makanan yang nggak benar ya, makan makanan yang manis, tinggi karbohidrat dan lain-lain, gula darah dicek tinggi, ya wajar, udah tahu. Tapi ini padahal sudah nggak makan, nggak minum, jaga makan, kurangin karbohidrat, nggak makan nasi, nggak makan roti, nggak makan kentang, nggak makan mie, nggak minum yang es teh manis dan lain-lain. Tapi kok gula darahnya masih tinggi sih dok? Kok bisa seperti itu? Oke, jadi satu hal yang ingin saya sampaikan di awal, bahwa peningkatan gula darah atau gula darah yang naik itu yang perlu kamu tahu, ini bukan karena makan atau minum gula saja. Ya, kalau orang makan minum gula, ya it's obvious. Tapi bukan berarti ketika kalian nggak makan, nggak minum gula, bukan berarti gula darahnya pasti akan oke. Itu yang perlu kalian tahu yang pertama ya. Yang kedua adalah ketika kalian makan apapun nih, mau makan sehat, makan nggak sehat, itu ya, makan salad, makan buah, makan kacang, makan ikan, itu pun juga bisa meningkatkan gula darah. Ya, ini juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya mengenai apa sih yang meningkatkan gula darah kita, apa saja yang meningkatkan gula darah kita. Jadi makan apapun, apalagi mungkin minum juga ya, termasuk karena sekarang orang-orang bukan cuma doyan makan, tapi juga doyan minum juga itu. Jadi minum-minuman yang terutama minuman-minuman yang mengandung kalori yang tinggi, jadi yang di sini yang saya katakan adalah seperti minuman-minuman kekinian gitu, bahkan juga minuman-minuman sehat seperti jus, smoothies, itu pun ketika kita memasukkan kalori ke dalam tubuh, ini juga akan meningkatkan gula darah. Ya, just a matter of how high ya. Jadi kalau kita konsumsinya yang tinggi karbohidrat atau mungkin tinggi gula gitu, itu juga akan meningkatkan secara cepat. Tapi anyway, itu tetap akan meningkatkan gula darah no matter what. Oke. Nah, tapi sekarang yang kita perlu tahu dulu, emang kenapa sih dok kok kita perlu memperhatikan gula darah yang meningkat? Emang risikonya apa? Oke, jadi ini yang kalian perlu tahu, bahwa dampak gula darah yang naik, apalagi secara terus-menerus, efeknya seperti ini. Yang pertama, yang sering kalian akan alami adalah kalian mudah lapar. Tuh, ya biasanya 2 jam, 3 jam udah mau makan lagi. Tuh. Yang kedua adalah tidak merasa puas setelah makan. Nah, bedakan antara puas dan kenyang ya, karena ini dua hal yang berbeda. Kalau kenyang itu karena kalian makan yang banyak atau mungkin sudah cukup, perutnya terisi, kalian kenyang. Tapi rasa puas ini seperti ini. Jadi setelah kenyang masih ingin makan sesuatu, masih ingin dan ini tidak selalu makanan atau minuman yang manis ya, bahkan yang gurih-gurih juga bisa. Jadi karena kalian merasa sudah kenyang tapi masih ingin makan sesuatu, itu artinya kalian tidak puas. Yang ketiga adalah dampaknya mudah mengantuk. Itu juga terutama setelah makan. Kemudian susah konsentrasi. Jadi kalau misalnya kerja sesuatu rasanya kayak butuh cemilan nih, butuh sesuatu yang dikunyah supaya bisa konsentrasi. Kemudian perut buncit atau penumpukan lemak visceral itu. Dan yang saya sebutkan ini semua sebetulnya ini adalah gejala dari apa? Dari resistensi insulin.
Nah, jadi buat kalian yang selama ini mungkin sering dengar, oh insulin resistance atau resistensi insulin, inilah gejala-gejala yang sering dialami. Apakah ini saja dok? Tidak, sebetulnya banyak. Tapi beberapa yang saya sebutkan ini adalah gejala yang sangat common. Itu ya, gejala yang sangat sering dialami. Dan buat kalian yang mungkin ingin saya bahas lebih detail mengenai resistensi insulin ini, bisa tulis di kolom komen. Next mungkin akan saya bahas kalau banyak yang ingin request saya bahas lebih detail mengenai resistensi insulin ini. Nah, resistensi insulin ini menyebabkan suatu proses di dalam tubuh kita yang disebut adalah gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis inilah yang menyebabkan gula darah naik. Nah, gluconeogenesis itu apa sih dok? Simpelnya gini, gluconeogenesis itu adalah pembentukan gula dari bahan yang bukan gula. Nah, itulah yang disebut adalah gluconeogenesis. Pembentukan glukosa ya dari bahan yang bukan gula atau bukan karbohidrat. Lalu dari mana? Bisa dari lemak, bisa dari protein. Dan pembentukan proses gluconeogenesis ini terjadi di liver dan ginjal kita. Tapi terutama paling besar adalah di liver kita. Itu. Nah, jadi di sini adalah hal-hal yang kita sekarang sudah tahu. Oh, ternyata ini sebabnya, meskipun kalau kita udah jaga makan, tapi kalau di dalam tubuh kita itu bisa membentuk gula dari bahan-bahan yang lain. Nah, ini yang membuat gula darah kita juga akan tinggi terus-menerus gitu. Nah, sekarang yang kita perlu tahu, jadi apa sih penyebab-penyebab yang kita mungkin lebih sehari-hari yang bisa menyebabkan gula darah kita itu naik, yang menyebabkan kita akhirnya mengalami di dalam liver kita mengalami proses gluconeogenesis ini tadi. Yang pertama adalah dehidrasi. Tuh, ya. Jadi ketika kita kekurangan cairan, darah kita juga mengental, ini juga bisa meningkatkan gula darah kita juga. Jadi kekurangan cairan itu bukan berarti kekurangan air. Tolong bedakan ya. Jadi cairan itu berbeda dengan air. Cairan yang di sini adalah yang dimaksud adalah cairan elektrolit, terutama ketika kalian mengalami diare, ketika kalian mungkin melakukan olahraga yang intens, kemudian kekurangan cairan, kemudian kalian hanya menggantikan dengan air, nah itu berbeda. Yang kedua, apalagi yang bisa meningkatkan gula darah? Adalah olahraga yang berlebihan. Tuh, olahraga itu memang baik. Ya, saya tidak pernah mengatakan olahraga buruk. Bahkan saya pun juga sangat suka menganjurkan juga pasien-pasien untuk berolahraga buat mereka yang tidak pernah berolahraga. Tapi olahraga yang berlebihan atau yang dikatakan dengan overtraining, itu artinya apa? Artinya kalian meningkatkan kortisol di dalam tubuh kalian, meningkatkan stres yang tinggi itu. Dan ketika kalian kurang istirahat, ini juga yang bisa menyebabkan peningkatan gula darah. Ya, jadi jangan berpikir kalau olahraga itu semakin banyak atau semakin keras semakin baik. Kalau kalian kurang istirahat, terutama ya ketika olahraganya itu intens, ini yang menyebabkan peningkatan gula darah juga. Karena apa? Karena peningkatan kortisol tadi. Itu. Kemudian yang ketiga, yang juga cukup sering adalah karena konsumsi obat-obatan. Tuh, terutama adalah golongan kortikosteroid atau juga beberapa obat asma. Ini juga bisa meningkatkan gula darah meskipun kita nggak makan, nggak minum. Oke. Kemudian apa lagi yang bisa meningkatkan gula darah? Adalah infeksi atau trauma atau juga peradangan. Let's say contohnya mengalami kecelakaan itu ya, atau jatuh itu, kemudian mengalami retak, fraktur di tulangnya. Ini juga bisa meningkatkan gula darah. Itu karena apa? Karena ini adalah respon pertahanan tubuh kita untuk meningkatkan gula darah supaya apa? Untuk bertahan. Itu dari respon dari infeksi atau trauma atau radang yang kita alami. Kemudian apalagi yang bisa meningkatkan gula darah? Adalah stres emosional. Itu ya. Jadi orang-orang yang punya lingkungan yang toksik, hubungan yang toksik, atau mungkin buat kalian yang susah untuk mengontrol anger, kemarahan, orangnya gampang baper, ya, ini juga bisa meningkatkan gula darah. Karena apa? Karena stres tadi yang saya katakan. Jadi stres itu bisa karena fisik, karena olahraga tadi, juga bisa karena emosional. Itu karena pikiran. Ini juga akan meningkatkan kortisol yang dampaknya apa? Itu juga akan meningkatkan gula darah. Itu. Jadi jangan berpikir ya, kalau aktivitas kita, kalau kegiatan kita, kebiasaan kita itu nggak ada dampaknya ke gula darah. Itu ya. Jadi makanya saya banyak sekali pasien yang ketika mereka itu cek secara mandiri,
mereka bingung, wah padahal saya ini udah jaga makan, saya udah nggak minum yang manis-manis loh dok, tapi kok gula darah masih tinggi. Karena apa? Karena gula darah itu memang fluktuatif, sangat banyak hal-hal yang mempengaruhi. Itu juga sebabnya kenapa saya selalu menganjurkan pasien yang memiliki gangguan metabolisme glukosa atau mungkin metabolic syndrome, let's say mereka mengalami prediabetes, mereka mengalami diabetes, saya tidak menganjurkan mereka untuk selalu terlalu fokus pada gula darah. Karena apa? Karena gula darah itu faktor yang mempengaruhi banyak ya. Seperti yang saya sebutkan ini tadi, semuanya mempengaruhi gula darah. Nah, jadi yang perlu diperhatikan apa dok? Yang perlu diperhatikan ini ya, solusinya apa? Yang pertama, supaya kita tidak gula darahnya naik secara terus-menerus ya, karena ini memang bisa dipengaruhi karena banyak hal. Solusi yang pertama adalah saya sarankan perbaiki kualitas tidurnya. Nah, ini yang jarang orang perhatikan. Jadi bukan berarti ini ya, tidur itu semakin lama semakin baik, belum tentu. Karena apa? Karena kualitas ini berbeda dengan durasi. Nah, ketika kita perbaiki kualitas tidur, mungkin saya udah pernah bahas juga di video sebelumnya mengenai tidur, atau mungkin belum. Kalau belum, mungkin yang tertarik bisa komen juga, saya akan bahas next mengenai tidur, yang memperbaiki kualitas tidur ini gimana caranya. Tapi kualitas tidur yang baik itu bisa menurunkan stres. Itu ya, jadi jangan heran ini juga berhubungan dengan hormon leptin, dengan hormon ghrelin juga, dengan hormon insulin juga yang tadi saya katakan resistensi insulin itu sangat besar pengaruhnya. Jadi ketika kita memperbaiki kualitas tidur, ini juga akan bisa menurunkan atau menstabilkan lebih tepatnya gula darah kita. Apalagi dok yang bisa dilakukan adalah dengan puasa. Yes, puasa itu banyak sekali jenisnya. Mungkin buat teman-teman yang sering dengar saya menganjurkan yang namanya water fasting atau intermittent fasting. Juga ada lagi dry fasting seperti saudara-saudara kita yang melakukan puasa Ramadan gitu ya. Di bulan Ramadan itu lo dry fasting. Itu juga baik juga ya. Karena apa? Karena ini bisa menurunkan peradangan. Tadi ingat ketika kita mengalami infeksi, trauma, peradangan secara umum ya, kita jatuh, mengalami kecelakaan dan lain-lain. Ini juga bisa meningkatkan gula darah. Sedangkan puasa itu bisa menekan peradangan. Nah, itu sebabnya saya selalu menganjurkan pasien-pasien untuk berpuasa. Itu. Nah, tapi memang puasa saja belum cukup. Apalagi yang lebih penting setelah kita berpuasa? Yang ketiga, apa? Adalah perhatikan asupan nutrisi. Yes, because what you eat, when you eat, it's also important. Yes, jadi kalau udah puasa nih dok, jadi makanya saya katakan di awal udah puasa tapi ternyata buka puasanya makanya nggak diatur. Itu namanya dalam arti kita hanya puasa doang itu. Tapi ketika kita berpuasa kemudian pada waktu jam buka puasa kita perhatikan asupan nutrisi, bukan hanya asupan kalori ya. Jadi tolong ini di note. Saya selalu mengatakan bukan berarti kalori itu nggak penting sama sekali, tapi kalian perhatikan dulu nutrisinya. Kemudian kalau kalian mau hitung-hitungan kalori, kalian mau menghitung kebutuhan kalori kalian, itu juga suatu hal yang baik itu. Tapi jangan terlalu fokus pada kalori. Karena apa? Karena setiap kalori itu akan diproses berbeda dalam tubuh kita. Dan ketika kita mendapatkan nutrisi yang baik, yang tepat untuk tubuh kita bisa memperbaiki kondisi hormonal. Di mana kondisi hormonal tadi ini yang saya katakan resistensi insulin itu ya adalah yang paling besar menyebabkan gula darah yang naik tanpa kita makan atau minum. Itu. Jadi kalau kita punya kondisi hormonal yang tidak stabil, yang tidak seimbang, hormonal imbalance tadi, terutama insulin tadi, inilah yang membuat banyak orang struggle gitu. Sudah melakukan upaya-upaya yang mereka pikir ini sehat, tapi kok gula darah masih tinggi terus-menerus. Jadi supaya kalian paham ya, jadi yang paling penting adalah lakukan 3 hal ini. Buat kalian yang merasa ini bermanfaat, ini bisa membantu saudara-saudara, teman-teman yang lain, boleh share video ini. Dan mungkin yang mau dibahas lebih detail tadi mengenai resistensi insulin, boleh komen di kolom bawah. Next akan saya bahas di video selanjutnya. Stay fit and stay healthy. Nah, sekarang yang kita perlu tahu, jadi apa sih penyebab-penyebab yang kita mungkin lebih sehari-hari yang bisa menyebabkan gula darah kita itu naik. Yang pertama adalah dehidrasi. Tuh, ya. Yang kedua apalagi yang bisa meningkatkan gula darah? Adalah olahraga yang berlebihan. Tuh. Kemudian yang ketiga yang juga cukup sering adalah karena konsumsi obat-obatan. Tuh, terutama adalah golongan kortikosteroid atau juga beberapa obat asma.
ini juga bisa meningkatkan gula darah meskipun kita nggak makan, nggak minum. Oke. Kemudian apa lagi yang bisa meningkatkan gula darah? Adalah infeksi atau trauma atau juga peradangan. Let's say contohnya mengalami kecelakaan gitu ya atau jatuh gitu. Kemudian apa lagi yang bisa meningkatkan gula darah? Adalah